Halo Sobat Kampus, balik lagi bareng saya, Maul. Dan saya Ulfa di Kepo Negara, podcast yang ngebahas negara lain biar kita makin paham negara sendiri. Bener banget, hari ini kita mau terbang ke negara tetangga yang super rapi dan maju, Singapura contohnya. Dilihat dari wilayah yang kecil banget, apakah Singapura itu negara kesatuan atau federal? Kayaknya udah jelas, tapi tolong jelasin dong. Iya Maul, ini pertanyaan jebakan saking jelasnya. Singapura itu 100% negara kesatuan. Nggak mungkin mereka jadi negara federal atau serikat. Seluruh kedaulatan terpusat di pemerintah nasional atau pemerintah pusat. Jadi nggak ada negara bagian atau provinsi dengan otonomi khusus seperti di negara federal. Kalau kita lihat Singapura, mereka kan nggak punya raja atau sultan. Berarti bentuk negara mereka apa dong? Republik atau monarki? Jelas banget Ulfa, Singapura itu bentuk negaranya republik. Nama resminya aja Republik Singapura. Mereka punya presiden sebagai kepala negara yang dipilih langsung oleh rakyat. Jadi bukan berdasarkan keturunan atau warisan. Jadi, siapa yang memegang kendali pemerintahan sehari-hari? Nah, ini poin pentingnya. Meskipun Singapura memiliki presiden, namun yang menjadi kepala pemerintahan hariannya yaitu Perdana Menteri, yang dimana Perdana Menteri ini mempunyai peran sebagai pemimpin kabinet. Nah, sedangkan presiden ini memiliki peran sebagai kepala negara seremonial. Meskipun dia memiliki wewenang yang sangat penting, misalnya seperti menyimpan cadangan devisa negara, dan mempunyai hak veto terhadap pengangkatan jabatan. Kalau kita lihat Singapura maju banget, sebenarnya apa sih fungsi pemerintahan yang paling menonjol, yang paling mereka jalankan? Nah, untuk yang seterusnya, kalau secara teori, fungsinya mereka itu sama. Ada keamanan, pelayanan, dan lain-lain. Tapi, untuk di negara Singapura, ada dua fungsi yang sangat dominan. Yang pertama, yaitu fungsi pengaturan atau yang biasa kita sebut dengan regulasi yang super duper ketat. Berarti sistem pemerintahan Singapura itu apa ya? Presidensial atau parlementer? Jawabannya adalah sistem parlementer. Jelas banget karena eksekutifnya, Perdana Menteri dan Kabinet, dipilih dari anggota parlemen yang berkuasa, partai mayoritas. Mereka menjalankan pemerintahan atas nama parlemen dan bertanggung jawab kepada parlemen. Ini warisan dari sistem Westminster Inggris. Mas Hakim, tadi katanya mereka punya presiden yang dipilih langsung rakyat kayak di Indonesia atau sistem presidensial. Ini dia keunikan Singapura. Mereka adalah republik parlementer, tapi dengan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Beda dengan parlementer murni, di mana presiden ditunjuk parlemen. Tapi kuncinya, kekuasaan presiden itu dibatasi secara konstitusional. Presiden bukan bosnya, kekuasaan eksekutif harian tetap di tangan PM. Jadi presiden lebih kayak penjaga atau kustodian aset negara, bukan kepala eksekutif aktif. Pertanyaan pamungkas nih buat semua, walaupun strukturnya ada, banyak yang bilang kalau Singapura itu kekuasaannya kayak terpusat banget. Gimana pandangan kalian soal realitas? Ada, kalau secara formal pasti ada. Legislatif dipegang oleh parlemen, eksekutif dipegang oleh kabinet yang dipimpin oleh PM, dan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan di bawahnya. Strukturnya lengkap. Kita bicara trias politika alias pembagian kekuasaan. Pertanyaan pertama, apakah di Singapura ada pembagian jadi 3 lembaga, legislatif, eksekutif, dan yudikatif? Mungkin Mas Erik bisa mulai menjelaskan. Nah, ini pengamatan yang valid. Karena sistemnya mereka kan parlementer. Ada peleburan atau fusi alami antara eksekutif dan legislatif. PM dan menterinya kan harus anggota parlemen ya guys. Jadi, gak ada pemisah nih. Pemisah yang tegas kayak di sistem presidensial murni. Wow, rangkuman yang padat banget. Jadi jelas ya, Singapura itu republik kesatuan dan sistem parlementer yang unik, di mana Terima kasih banyak buat Meli, Erik, Bagus, Nadia, Ganis, dan Dava atas pencerahannya. Semoga Sobat Kampus jadi makin kepo soal negara lainnya ya. Saya Ulfa. dan saya Maul. Sampai jumpa di episode Kepo Negara selanjutnya.
Bye.